Halo guys, balik lagi di channel GP Corner. Fabio Quartararo berhasil meraih kemenangan di MotoGP Doha 2021. Dengan kemenangan ini, artinya tim pabrikan Monster Energy Yamaha sukses menyapu bersih 2 balapan beruntun di sirkuit Losail. Lalu, yang jadi pertanyaannya adalah, apa rahasia yang membuat Yamaha tidak terkalahkan di Losail Qatar? Pada race MotoGP Doha, Fabio Quartararo bisa dibilang menerapkan strategi yang cukup pintar. Ia memulai balapan dari posisi kelima, namun selepas start, posisinya tercecer ke urutan ketujuh. Meski berada di belakang, Quartararo tidak langsung mendorong motor untuk maju ke depan. Ia lebih memilih untuk menahan diri di belakang sambil menemukan ritme balap dan menjaga kondisi ban. Quartararo baru menyerang rivalnya pada lap ke-13, saat itu ia mulai naik ke posisi kelima. Di lap ke-17, ia mulai merangsek naik ke tiga besar di belakang Jorge Martin dan Johann Zarco. Barulah pada lap ke-19, Quartararo akhirnya mampu memimpin balapan hingga finish. Strategi yang diterapkan oleh Quartararo pada GP Doha hampir mirip seperti yang dilakukan Viñales pada pekan lalu di GP Qatar. Saat itu Viñales mengalahkan Zarco dan Pecco dengan cara yang hampir sama seperti yang dilakukan oleh Quartararo. Kemudian race pace Viñales dan Quartararo di sirkuit Losail jadi rahasia Yamaha selanjutnya. Berdasarkan data lap time yang di-share oleh Chris Pike, mantan kru Chief Jonathan Rea, Viñales dan Quartararo memiliki race pace cukup baik saat free practice GP Qatar maupun Doha. Dari sini kita bisa melihat jika Yamaha memang dari awal lebih fokus ke kecepatan balap daripada mengejar lap time terbaik dalam satu putaran. Kemudian Yamaha juga diuntungkan dengan karakter sirkuit Losail Qatar yang cukup bersahabat dengan motor mereka. Lah kok bisa? Bukannya ini sirkuit Ducati? Jika kita mendengar sirkuit Losail Qatar, pikiran kita memang langsung tertuju dengan trek lurusnya yang panjang dan sangat cocok dengan motor Ducati Desmosedici. Namun jika kita bedah lebih detail layout sirkuit ini, Yamaha diuntungkan pada 3 sektor sirkuit Losail. Kalian bisa melihat sektor 1, 2, dan 3 sirkuit ini. Banyak didominasi oleh tikungan dan total ada 13 tikungan. Hal ini yang membuat motor Yamaha bisa mengimbangi kecepatan Desmosedici yang notabene kurang kencang di tikungan. Faktanya sejak tahun 2004 Yamaha adalah pabrikan tersukses di sirkuit Losail dengan 10 kemenangan sementara Ducati baru mengoleksi 5 kemenangan. 10 kemenangan Yamaha diraih oleh Valentino Rossi dengan 4 kemenangan disusul Lorenzo, 3 kemenangan. Viñales 2 kemenangan dan Quartararo 1 kemenangan. Selanjutnya adalah faktor cuaca. Pada balapan pekan ini angin berhembus cukup kencang sehingga membuat pasir yang terbawa angin masuk ke trek. Alhasil para pembalap gagal mendekati catatan waktu Pecco pada kualifikasi GP Qatar pekan lalu. Dan disinyalir Ducati menjadi motor yang paling terpengaruh oleh angin karena memiliki aerodinamika yang paling kompleks sehingga menambah downforce dan otomatis mempengaruhi kecepatan. Namun saat race cuaca hampir mendekati normal dan angin berhembus tidak sekencang saat FP3 dan kualifikasi. Kemudian mentalitas pembalap juga menjadi rahasia Yamaha untuk meraih back-to-back kemenangan di Qatar. Dari daftar pemenang di Qatar, Viñales menjadi satu-satunya pembalap setelah Valentino Rossi yang memiliki track record bagus di sirkuit ini. Viñales pernah menang di Qatar pada 2017 saat pertama kali gabung dengan Yamaha. Melihat Viñales menang di GP Qatar tentunya membuat Quartararo semakin termotivasi ingin menang di GP Doha. Terlebih musim ini ia menyandang nama sebagai pembalap pabrikan dan ingin membalas kegagalannya musim lalu dalam perebutan gelar juara dunia. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.